Kaji ulang, jangan sampai nanti akidah Islamiyah tentang qada dan qadar itu membuat orang berpaham nihilisme. Nihilisme itu artinya apa? Tidak berbuat apapun, pasif apa adanya. Ya memang betul, saya sendiri juga mengatakan begini sekalian. Kalau engkau pengen hidup nyaman dan bahagia, cobalah jangan sekali-kali engkau memikirkan apa yang tidak kau miliki, tetapi lebih banyak engkau mensyukuri saja apa yang engkau miliki. Betul enggak? Kalau engkau ingin bahagia, jangan dikaitkan dengan materi sama sekali. Ini bahagia. Banyak orang kondisi ekonominya lebih parah dari kamu. Kamu punya rumah, punya mobil, itu orang rumahnya gubuk, sepeda bodol yang gak punya, ya kan? Tapi ternyata dia lebih bahagia dari kamu. Ada orang yang materinya lebih baik, lebih kaya, ya kan? Mobilnya banyak berderet, tapi ternyata dia lebih sengsara dari kamu. Jadi ternyata kebahagiaan itu tidak ada hubungan dengan materi. Nah, itu ketika kita membangun kebahagiaan internal, itu perlu ada unsur keyakinan qada dan qadar, sehingga ketika kita mengalami kegagalan, kita tidak menyalahkan Tuhan. Paham gak? Kita menerima apapun Allah berikan wajahmu, wahai perempuan. Katakan sajalah, alhamdulillah, aku diberi kesempatan untuk hadir di bumi ini. Sekalipun wajahku pas-pasan, nggak kayak Dewi Persik, nggak kayak Syahrini, tapi yang penting hidungku bolongnya 2, mataku bisa melihat. Itu saja kita sudah merasa bahagia ketika kita mensyukuri nikmat wujud di dunia ini. Jangan pernah bertanya kepada Tuhanmu, kenapa aku terlahir tidak cantik? Itulah awal penderitaanmu itu. Betul enggak? Apa dikiranya orang cantik hidupnya bahagia? Enggak. Apa orang yang tidak cantik hidupnya sengsara juga? Enggak. Banyak enggak orang cantik hidupnya sengsara? Banyak enggak orang yang tidak cantik tapi hidupnya bahagia? Malah justru yang sedang-sedang saja itu yang lebih bahagia. Suaminya sayang banget, apa maunya dikasih semuanya. Iya, tetapi yang cantik ternyata suaminya tukang selingkuh. Dan akhirnya saya menebak-nebak, jangan-jangan antara kecantikan dan penderitaan hidup kayak ada perselingkuhan juga ya barangkali. Ada percintaan juga bang, antara kecantikan wajah dengan penderitaan dalam hidup ini. Iya. Jadi kalau kamu, nah itulah makanya untuk apa kita qadar, supaya kita nggak usah kecewa. Ya sudah, barangkali ini belum saatnya. Barangkali begini. Di kampung saya ada seorang gadis minum begon karena ternyata pacarnya itu yang sudah bertahun-tahun akan menikah dengan perempuan lain, artinya dengan selingkuhannya, sampai akhirnya ya sudah hamil dulu lah gitu, kawin paksa, minum begon. Itu kan goblok. Coba kalau dia memanage akidah qada dan qadar dengan baik, begitu mendengarkan suaminya dipaksa kawin dengan perempuan lain karena menghamili perempuan lain, alhamdulillah ya Allah, aku diselamatkan. Belum kawin sudah terbongkar kejahatannya. Andaikan aku kawin dulu, mungkin aku akan menderita seumur hidupku. Alhamdulillah. Nyaman enggak?
Dari mana? Karena kita meyakini adanya qada dan qadar, bukan menyebabkan jadi kita malas bekerja, jadi salah manajemen ini. Ini salah satu sendiri, makanya ya gimana ya, pelajaran mata agama di sekolah silabusnya mesti dirubah lagi begini caranya, mesti iya. Jadi orang kalau percaya pada qadar dan qadar itu tidak akan pernah berputus asa dalam hidup ini. Orang yang yakin akan Tuhan, ketika gagal dia pasti akan bangkit lagi. Jatuh lagi, bangun lagi, jatuh lagi, jatuh lagi. Selagi engkau masih bangkit kembali, engkau belum gagal. Masih ada harapan engkau akan berhasil. Itu persoalannya. Jadi kita memiliki qadar itu, kita berdoa, maka berdoa silahkan. Tapi ketika berdoa itu jangan memaksakan Tuhan harus segera hari ini. Yang kita minta kepada Tuhan kita. Jangan memaksa Allah harus segera hari ini juga, jangan sampai terlambat. Memangnya babumu Tuhan itu? Jangan ngatur Tuhan, ya Allah. Banyak orang berdoa tapi nyatanya bukan berdoa, ngatur. Saya pernah mendengar ada orang berdoa, Bu. Ya Allah, mudah-mudahan anak saya yang di Taiwan, yang di Hong Kong, yang di Makau kirim uang pada saya. Mudah-mudahan yang pada utang pada bayar semuanya, dan mudah-mudahan rumah kontrakan di Jakarta ada yang kontrak lagi. Terus mudah-mudahan panen tahun ini jadi baik. Gitu kan? Andaikan malaikat bertanya, Bu, kok doanya panjang banget sih? Supaya anak-anaknya kirim duit, supaya sawahnya panennya bagus, supaya rumah kontrakannya ada yang nyewa lagi, yang utang. Untuk apa, Bu? Pengen naik haji? Ya tinggal bilang saja, ya Allah, aku pengen naik haji, titik, selesai. Itu bukan minta, ngatur Tuhan namanya. Bu, andaikan suamimu datang ke rumah, Mah, cokot piring, sendok mah, garpu mah, pisau mah, copek mah, garam, gelas. Istilahnya, Papa minta apa? Pengen makan, ya tinggal bilang aja makan, kok susah banget sih. Nah ini, ya itu makanya nyebelin, Allah juga cebel nggak begitu tuh. Ini minta ngatur, ya itu selesai. Jadi waktunya kapan yang terbaik serahkan kepada Allah. Bagaimana cara yang terbaik serahkan kepada Allah. Jangan dikira kita minta seneng sama hasanah tidak tercapai lalu kita ngapain. Cobalah kita punya praduga baik kepada Tuhan kita bahwa saya ditolak cintanya dengan hasanah ini, saya yakin ini pertanda saya akan diberi ganti yang lebih cantik dari hasanah. Bapak-bapak pernah nggak motornya hilang? Ada yang pernah mobilnya hilang nggak? Ada. Ada nggak yang sawahnya gagal dimakan kelowor? Ada. Ada orang datang kepada saya minta tolong, Buya, mobilnya hilang, kreditan belum lunas. Gimana? Jadi disewakan sama temennya gitu. Ternyata dibawa kabur. Jadi maksudnya mana? Ya kira-kira supaya dengan sadar orang itu mengembalikan. Oke, saya ikuti keinginan dia, saya doakan. Tetapi ketika saya hilang mobil, saya tidak mungkin menyuruh Tuhanku untuk mencarikan mobil saya. Apa yang dilakukan? Ya Allah, aku ikhlas dan ridho mobilku hilang.
Untuk itu aku minta mobil yang lebih bagus lagi. Enak nggak? Ya ini artinya kita, ketuhanan kita kok jadinya seperti ini sih. Menganggapnya Tuhan itu seperti Allah yang kepalanya gorengan kiranya. Seperti keponakan yang kepalanya gorengan yang bisa ditotoki kepalanya itu dikiranya. Allah itu Tuhan kita. Allah selalu menentukan apa yang memang betul itu semuanya. Jadi ke depan cobalah jangan menyalahkan situasi kondisi. Jangan kita memelihara pesimisme dalam jiwa kita. Yang ketiga, jangan menyalahkan takdir Tuhan. Yang keempat ada lagi yang menyebabkan kita sulit untuk berbuat, sulit diajak merubah, melihat masa depan yang lebih baik. Satu penyakitnya, pengalaman-pengalaman pahit masa lalu, kegagalan-kegagalan yang telah kita alami menjadi kenangan-kenangan yang menyedihkan, membuat kita tercekam, tidak berani berbuat apapun. Betul nggak? Gara-gara karena suaminya berselingkuh, setelah bercerai dia tidak mau kawin lagi, takut terulang lagi. Ya goblok. Manusia. Kalau manusia obatnya manusia lagi. Iya. Ngapain masih muda ya Pak Kiai? Umur saya sudah 40, Bu, 40 tahun tuh sedang di puncak kecantikan. Ya Allah, nggak paham-paham, Bu. Umur 25 masih pentil. Masih bau, masih asem ya maksudnya juga. Perempuan tuh di puncak kecantikan tuh umur 40 tahun. Ya, sampai 50 itu masih stabil. 50, 60 baru melandai. 60, 70 terjun bebas. Ya masih panjang. Iya kan, masih 20 tahun lagi. Ya, kebahagiaan yang panjang 20 tahun lagi. Titik Puspa tuh 76 tahun loh. Masih cantik jelita kok. Saya juga seneng. Iya. Nah itu. Ibu-ibu pengen awet muda nggak, Bu? Nggak usah pakai dibotok lagi dah. Nggak usah pakai silikon lagi dah. Kalau pengen cantik dari diri kita sendiri. Jangan pernah menyimpan dendam dan kebencian di dalam hati. Dah. Karena itu beban. Orang kalau dendam makan nggak enak, tidur nggak enak, betul nggak? Badan pada sakit, ngomong aja salah semua. Mukanya cantik nggak? Jelek. Sok perempuan bagaimanapun cantiknya, kalau lagi marah cantik nggak? Jelek kok. Iya, itu tergambar ya, memantul pada wajahnya. Ya. Yang cantik itu cantik hati. Orang hatinya cantik, wajahnya cantik, percayalah. Iya. Pernah gak berpengalaman ada perempuan yang sebetulnya standarnya cantik lah, tapi nggak menarik ya? Enggak, tapi yang biasa-biasa, tapi ada daya tarik yang luar biasa. Itu hati persoalannya. Bapak-bapak pernah gak duduk di mobil di samping orang yang tidak dikenal? Pernah nggak? Ada perasaan nyaman banget di samping nih, menyenangkan. Bapak mau kemana? Mau ke Indramayu. Oh, saya juga mau ke sana. Mana Jati Barang? Oh, saya ke Celeng. Oh, gitu. Dari mana? Ngobrol aplik sampai di Indramayu 4 jam. Alhamdulillah nyaman sekali. Pernah begitu? Pernah nggak duduk sama orang nggak betah, nggak enak, sangar banget caranya ini, pengen pindah tuh, Pak tukeran deh, nggak mau. Akhirnya kita diem aja, nggak nyaman, sakit semua badannya. Kenapa? Karena jiwa orang juga ada gelombang. Orang kalau jiwanya damai, menyenangkan, percaya, wajahnya juga menarik sama sekali, ada aura tersendiri.
Sok belajar, jangan pernah menyimpan dendam dan kebencian kepada siapapun. Jadi kembali lagi, yang keempat itu adalah karena kegagalan masa lalu kita menjadi kapok. Hari ini saya ingin menyampaikan kegagalan masa lalu itu sebetulnya begini Bu sekalian. Orang itu harus paham ya, bedanya sekolah dengan kehidupan itu apa bedanya? Bedanya kalau sekolah kita dikasih pelajaran dulu, betul nggak? Lalu akhir tahun baru diuji, betul? Kita sekolah dikasih pelajaran dulu, akhir tahun baru diuji. Tapi dalam kehidupan pertama-tama kita diuji dulu oleh Allah. Dari ujian itulah kita mendapatkan pelajaran-pelajaran dari Allah. Asal satu penyakitnya, ketika gagal jangan menyalahkan siapapun. Itu pertanda bahwa dia tidak mau memperbaiki diri, dia tidak mau menerima pelajaran dari Allah. Iya dong, ya penyakit gara-gara kamu. Itu penyakit semacam itu. Jadi pengalaman yang lalu itu ya sudahlah, kita jadikan sahabat baik saja, karena pengalaman masa lalu itu pahitnya, getirnya, jeleknya, busuknya itu adalah kekayaan hidup kita sebagai pelajaran. Yang penting ke depan kita jangan terjerumus di lubang yang sama. Itu hadis Nabi, itu hadis motivasi. Kenapa nggak dicari? Yang nyarinya haram halal saja. Sampai rokok jadi masalah tuh. Saya jadi ya sakit hati mangga, saya senang aja. Saya merokok. Di YouTube ada komentarnya tuh. Saya kagum dengan ceramah-ceramah Anda. Anda hebat, ceramahnya enak, menyejukkan. Tetapi begitu saya melihat Anda ngisap rokok, langsung saya matikan. Ngomong apa? Saya marah juga enggak, hanya ketawa aja. Iya, saya sudah tidak. Begitu saya melihat Anda ngisap rokok, langsung saya matikan. Ngomong apa? Saya marah juga enggak, hanya ketawa aja. Iya, saya sudah tidak lagi pernah merasa tersinggung dan gitu, itu sudah biasa. Itu bahkan perlu juga gitu. Ya, jadi perlu ada yang nyanjung, perlu ada yang ngejek juga. Berarti saya normal gitu. Lihat. Nah kalau nggak ada yang ngejek gimana? Bapak-bapak sekalian, ketika engkau bertujuan apapun, punya cita-cita apapun, jangan berharap semua orang mendukungmu. Pasti ada yang pro, ada yang kontra. Itulah makna kehidupan. Kalau tidak ada yang melawan, lalu kamu berhasil, jangan mengklaim aku pahlawan. Ketika engkau pahlawan, saya tanya, musuhnya ada enggak? Enggak ada musuhnya, ya bukan pahlawan. Betul enggak? Itu resikonya. Kita jangan menyerah, hadapi musuhmu itu. Bagaimana cara menghadapinya? Saya tidak perlu ketika digigit anjing itu saya gigit lagi kok, nggak usah. Saya kasih makan aja tulang belulang, selesai kok. Sejak saya ngasih makan anjing itu tidak pernah menggigit saya lagi. Ya, cara melawannya lain, kita abaikan saja. Ya sudahlah, kita akui. Ya, bahkan orang-orang yang yang jelek-jelekin saya, yang mencaci maki saya, malah Pak Edi yang tersinggung marah-marah. Saya bilang, ngapain lu marah-marah? Tersenyum saya yang punya badan gak tersinggung kok. Malah tetap orang yang menjelek-jelekan saya tetap saya hormati. Tolong sampaikan salam hormat saya yang setinggi-tingginya. Apa yang kau katakan tidak semuanya salah, tidak semuanya benar, tetapi itu adalah kritikan yang penting bagi saya. Adanya orang yang selalu mencari kekurangan-kekurangan saya, itu adalah nikmat bagi saya. Kenapa? Kenapa
Nabi Muhammad itu adalah orang yang tidak pernah melakukan kesalahan. Betul nggak? Sebabnya karena malaikat Jibrilnya selalu di sampingnya. Kalau salah ditegur, kalau salah ditegur. Jadinya nggak salah. Nah, saya ada Jibrilnya enggak. Yang negur saya nggak ada kan. Nah, yang negur saya itu orang yang membenci saya. Berarti perlu ada orang yang benci supaya menegur saya. Terima kasih ada orang yang mengintai saya pagi, sore, siang, malam mencari kesalahan saya. Alhamdulillah dia berjasa baik mengingatkan saya. Oleh karena itu kamu malam ini kuangkat jadi Jibril saya. Dan gratis, nggak perlu bayar kok. Percaya nggak? Jadi kita memanage kehidupan itu semacam itu. Jangan menyalahkan masa lalu. Jangan lucu. Di depannya ini gara-gara mengingat masa lalu. Ini nggak lucu. Ini memorinya sudah terlalu padat banget soalnya nih, sehingga mengganggu emosi. Di depannya ada sangir kopi yang hangat. Rumahnya rumah mewah banget. Di depannya ada taman bunga yang indah. Di sampingnya ada istri yang cantik. Bukannya dinikmati kopinya, bukannya dipeluk istrinya, malah dia menangis. Kok goblok banget sih? Karena pikirannya berjalan ke belakang, mengingat masa lalunya. Ingat dulu waktu digampar oleh pamannya sendiri. Dia kan dulu dicaci maki oleh gurunya sendiri. Ingat dulu di PHK oleh dunungannya sendiri. Gimana sudah? Masa lalu tidak akan kembali. Iya. Dan masa depan tidak usah engkau merasa cemas. Masa depan belum terjadi dan belum ada dan juga belum menjadi milikmu. Apa yang bakal terjadi besok kita tidak tahu. Ini ayat-ayat motivasi dalam Al-Quran. Wa ma tadri nafsu madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada seorang pun tahu apa yang bisa dilakukan besok. Tidak ada pun yang tahu bakal matinya di negeri mana, di tanah mana, nggak tahu. Ini ayat motivasi. Jadi masa depan itu belum ada, ya udah nggak usah ditakuti. Menakuti sesuatu yang belum ada.